Baik, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Suster Ilen Saromaha SCMM dengan NIM 1020240006, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan kepada kita semua yaitu video animasi pembelajaran dengan judul Hambatan Implementasi Perencanaan Strategis di Unit Kerja. Dosen pengampu Ibu Pemarida Simbolon SKM MKes. Hambatan implementasi adalah segala bentuk kendala, tantangan, atau faktor penghalang yang dapat mengurangi efektivitas proses penyusunan maupun pelaksanaan strategi organisasi. Hambatan ini menyebabkan strategi yang sudah dirumuskan sulit dijalankan, tidak mencapai sasaran yang diharapkan, atau membutuhkan waktu dan biaya lebih besar untuk direalisasikan. Secara umum, hambatan terbagi menjadi internal dan eksternal. Hambatan internal yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia. SDM terbatas dalam jumlah maupun kualitas menghambat analisis isu strategis. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap kebijakan dan teknis perencanaan menurunkan efektivitas implementasi. Ketiga, sumber daya manusia yang berkualitas penting karena menjadi penggerak utama organisasi. Dan keempat, perubahan strategi membutuhkan kesiapan SDM untuk meninggalkan pola lama dan beradaptasi dengan pola pikir baru. Yang kedua, keterbatasan anggaran atau biaya. Yang pertama, anggaran merupakan instrumen penting dalam mendukung program. Kedua, keterbatasan dana sering menghambat pelaksanaan perencanaan dan kualitas program. Ketiga, penyusunan anggaran melibatkan semua level manajemen dan menjadi komitmen organisasi. Keempat, pengelolaan anggaran publik harus akuntabel, transparan, serta dievaluasi melalui indikator kinerja. Ketiga, resistensi staf terhadap perubahan. Resistensi muncul karena keinginan mempertahankan kondisi lama, ketakutan kehilangan pengaruh, atau rasa tidak nyaman dengan hal baru. Kedua, perubahan dapat diatasi dengan visi yang jelas, komunikasi efektif, serta pelatihan dan sosialisasi. Ketiga, contoh penerapan SIM-RS yang awalnya ditolak staf rekam medis karena takut kehilangan kendali, namun berhasil diterima setelah diberikan pelatihan dan penjelasan manfaat. 4. Koordinasi dan komunikasi yang lemah, yaitu koordinasi diperlukan untuk menyatukan unit-unit kerja agar mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, lemahnya koordinasi menghambat penyelarasan aktivitas dan pencapaian sasaran. Ketiga, komunikasi yang tidak efektif antara bagian memperlambat proses pengambilan keputusan dan implementasi strategi. Yang kedua yaitu hambatan eksternal meliputi 1. Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah. 2. Reformasi rumah sakit umum di Indonesia mengarah pada otonomi melalui format badan layanan umum. Ketiga, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, fleksibilitas, keuangan, serta kualitas layanan. Keempat, perubahan regulasi menuntut rumah sakit menyesuaikan struktur organisasi, tata kelola, dan mekanisme operasional agar sesuai dengan tuntutan pasar dan prinsip efisiensi. Kedua, perkembangan teknologi yang cepat, yaitu 1. Health Information Technology membawa peluang besar untuk meningkatkan mutu layanan, kepuasan pasien, dan transparansi manajerial. Kedua, rumah sakit perlu berinvestasi pada SIM-RS, EMR, telemedicine, dan aplikasi kesehatan lainnya. Ketiga, audit eksternal mendorong adopsi teknologi untuk memastikan kepatuhan regulasi sekaligus mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Keempat, tantangannya butuh kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, serta alokasi anggaran yang memadai.
Ketiga, tuntutan pasien atau klien yang semakin tinggi. Yang pertama, pasien menuntut layanan yang lebih cepat, akurat, aman, dan berkualitas. Kedua, kualitas layanan diukur dengan dimensi keandalan, jaminan, bukti fisik, empati, daya tanggap, serta kepercayaan. Ketiga, implementasi SIM-RS menjadi solusi penting untuk meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, serta mempercepat layanan. Keempat, hambatannya kompleksitas sistem dan kebutuhan integrasi teknologi dengan proses pelayanan yang ada. Selanjutnya, alternatif solusi. Yang pertama, analisis akar masalah atau fishbone analysis digunakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah melalui kategori manusia, mesin, metode, material, lingkungan, dan pengukuran. Manfaatnya membantu menemukan akar masalah, memetakan hubungan sebab akibat, mengantisipasi konsekuensi, serta menemukan lokasi pengendalian yang tepat. Yang lainnya yaitu mengembangkan beberapa pilihan solusi. Yang pertama, jangka pendek, program cepat yang memberi hasil nyata dalam waktu singkat untuk membangun kepercayaan publik dan menunjukkan arah strategi. Kedua, jangka menengah, fokus pada pengembangan sistem informasi kesehatan, EHR, telemedicine, integrasi data, dan pelatihan SDM. Dilakukan bertahap mulai dari studi awal, pilot project, ekspansi, evaluasi, hingga institusionalisasi 5-7 tahun. Ketiga, jangka panjang, strategi transformasi menyeluruh yang mencakup perubahan budaya, struktur, dan sistem kesehatan. Dilaksanakan bertahap, perencanaan visi, pembangunan fondasi, integrasi sistem, transformasi hingga keberlanjutan 15-20 tahun. Penyusunan rencana aksi. 1. Dilakukan agar strategi terimplementasi efektif melalui perencanaan berbasis elektronik, pengawasan yang ketat, serta komitmen peninjauan ulang program bermasalah. Kedua, tujuannya meminimalkan kendala politis, meningkatkan efektivitas anggaran, dan memastikan pencapaian target pembangunan. Perencanaan strategis adalah rencana jangka panjang yang komprehensif untuk memberikan arah, panduan, dan dasar dalam mencapai tujuan organisasi. Rencana strategis bukan dokumen statis, melainkan acuan operasional yang harus dilaksanakan secara aktif agar organisasi efektif dan mencapai target. Implementasi perencanaan strategis bersifat sistematis dan berkesinambungan, mencakup pengambilan keputusan antisipatif, pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi melalui umpan balik. Kinerja organisasi terkait erat dengan keberhasilan implementasi strategi, tidak hanya menilai prestasi individu, tetapi juga pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sumber daya manusia menjadi fondasi utama, sehingga keterlibatan pimpinan, dukungan seluruh anggota organisasi, serta penciptaan lingkungan yang kondusif sangat penting. Kesimpulannya, implementasi perencanaan strategis bertujuan memastikan visi misi dan tujuan organisasi tercapai melalui program kerja yang terarah. Meskipun kerap menghadapi hambatan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, dana, sarana, koordinasi, resistensi perubahan, serta kurangnya komitmen pimpinan maupun hambatan eksternal berupa perubahan kebijakan, dinamika sosial ekonomi, tuntutan masyarakat, dan minimnya dukungan pemangku kepentingan. Untuk mengatasinya, organisasi perlu memperkuat koordinasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meneguhkan kepemimpinan, menjalin kolaborasi eksternal, memanfaatkan teknologi, serta membangun sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar strategi dapat berjalan lebih efektif. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Dalam implementasi perencanaan strategis di rumah sakit, hambatan yang sering muncul adalah A. Kurangnya koordinasi antar unit pelayanan, rawat jalan, rawat inap, IGD. B. Dukungan penuh dari manajemen puncak. C. Adanya monitoring dan evaluasi rutin. D. Adanya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi.
Jawaban yang benar adalah A. Kurangnya koordinasi antar unit pelayanan. Alasannya, mengapa dipilih A itu benar? Jika antar unit tidak terkoordinasi, strategi sulit berjalan selaras. B. Salah. Dukungan manajemen puncak adalah faktor pendukung, bukan hambatan. C. Salah karena monitoring justru memperkuat implementasi. D. Salah, sistem informasi terintegrasi mendukung efektivitas strategi. Contoh soal nomor 2. Mengapa keterbatasan sumber daya manusia menjadi hambatan besar dalam implementasi strategi Fasiankes? A. Karena beban kerja tinggi tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan. B. Karena SDM yang banyak justru memperlambat proses. C. Karena tenaga kesehatan tidak boleh diberikan pelatihan. D. Karena strategi tidak membutuhkan keterlibatan sumber daya manusia. Jawaban yang benar adalah A. Karena beban kerja tinggi tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan. Alasannya, karena sumber daya manusia terbatas menyebabkan pelayanan terganggu dan implementasi strategi tidak maksimal. B. Salah, karena banyak SDM biasanya mempercepat pekerjaan jika terkelola dengan baik. C. Salah karena justru pelatihan penting untuk mendukung implementasi strategi. D. Salah karena strategi hanya bisa berjalan dengan keterlibatan SDM. Contoh soal ketiga, mengapa resistensi tenaga kesehatan terhadap perubahan sering menjadi hambatan di Fasiankes? A. Karena tenaga kesehatan selalu menolak kebijakan pemerintah. B. Karena resistensi otomatis meningkatkan mutu pelayanan. C. Karena menolak perubahan adalah bagian dari strategi. D. Karena tenaga kesehatan merasa nyaman dengan pola kerja lama. Jawaban yang benar adalah D. Karena tenaga kesehatan merasa nyaman dengan pola kerja lama. Alasannya, karena bagian A, tidak semua tenaga kesehatan menolak kebijakan. Bagian B salah karena resistensi justru menurunkan mutu pelayanan. C salah karena resistensi bukan strategi. Dan D benar karena banyak tenaga kesehatan sulit menerima SOP atau sistem baru karena terbiasa dengan cara lama. Baik Ibu dan teman-teman semua, demikianlah video animasi pembelajaran yang bisa saya bagikan kepada kita pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di session berikutnya.